Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisnaini Dikrila dari kelas Biologi 2022A, NIM terakhir 030. Soal nomor 1, jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan beri contoh implementasinya. Jawabannya, Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi perilaku setiap warga bangsa Indonesia. Contohnya, saling tolong-menolong, menghormati pendapat orang lain, melakukan musyawarat mufakat dalam menyelesaikan masalah, dan menghormati perbedaan agama. Yang kedua, sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya sudah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun, perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil. Jawabannya, yang pertama menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, atau senjata lainnya sehingga kalah dalam persenjataan. Yang kedua, bersifat sporadis atau musiman. Yang ketiga, perjuangan bersifat lokal atau kedaerahan, tidak secara serentak. Yang terakhir, efektifnya politik adu domba atau yang biasa disebut divide et impera. Soal nomor 3, setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPUPKI membentuk Panitia 9 dan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun Piagam Jakarta ini menuai pro dan kontra antara golongan nasionalis dan agamis. Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadi pro dan kontra tersebut dan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Jawabannya, karena rumusan masalah dasar negara belum juga dipecahkan oleh BPUPKI itu sendiri. BPUPKI ini dimintai untuk membahas rumusan masalah. Waktu rapat Panitia 9 ada 2 golongan, Islam yang berdasarkan syariat Islam dan berdasarkan kebangsaan atau nasionalisme. Karena adanya 2 kubu itu, kata mufakat gak tercapai, akhirnya dibentuklah sebuah panitia kecil yang dinamai Panitia 9. Soal selanjutnya nomor 4, jelaskan secara singkat proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. Jawabannya, terbentuk dari sejak dahulu terjadi dalam masyarakat sosial kita. Nilai adalah sesuatu hal yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Norma adalah aturan tak tertulis yang dibuat masyarakat karena adanya kebiasaan dalam golongan suatu masyarakat tersebut. Dapat disimpulkan bahwa diciptakannya norma-norma yang bersumber pada nilai-nilai dan moral masyarakat, yaitu dari cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Soal nomor 5, bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi, namun ternyata di masyarakat juga berkembang ideologi lain selain Pancasila, seperti ideologi liberal, kapitalis, sosialis, sampai ideologi yang berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi-ideologi lain yang juga berkembang di masyarakat? Jawabannya, yang pertama, meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang Pancasila, mengurangi kesenjangan sosial, meningkat SDM yang unggul sesuai nilai-nilai Pancasila, dan memilah dalam hal menerima berbagai informasi. Nah, itu tadi jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.